Jadi memang kita melakukan apapun harus tahu hikmahnya. Dan hikmah itu tercermin dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contoh nih, misalnya haji, hikmahnya apa? Sesuai dengan karakter yang diajarkan Nabi, la fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh ada perdebatan, tidak boleh ada permusuhan. Berarti haji itu hikmahnya adalah mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang berukhuwah, bersaudara, bahkan pada lintas negara. Kalau kita se-Indonesia biasa mencintai sesama orang Indonesia karena kita sama-sama mencintai negara kita, Indonesia yang kita cintai. Tapi ini di haji diajarkan lintas agama, itu hikmah namanya. Contoh lagi misalnya apa? Contoh lagi misalnya berpuasa. Ya, apa hikmah daripada berpuasa? Fa inna junnatu ka junnati ahadikum fil kitab. Benteng bagikan bentengmu ketika engkau sedang berperang. Maka ternyata hikmah dari puasa itu membentengi kita dari hawa nafsu yang menggebu, menciptakan jiwa yang empati. Biar Bapak merasakan, oh gini ya lapar tuh ya. Maka kalau melihat berita bahwa orang Palestina sedang kelaparan, tangannya ringan untuk bersedekah. Itu hikmah. Nah begitu pula yang kita bahas tadi adalah sholat. Sholat itu buat apa? Aqimis sholat li dzikri. Dirikan sholat agar engkau mengingat-ingat diriku. Pak, mohon maaf bapak-bapak yang berbahagia, seorang suami yang jatuh cinta dengan istrinya dan dia harus menerima kenyataan bahwa dia harus bekerja di luar negeri dan berpisah dengan istrinya. Itu pasti minimal dia akan menempelkan foto di ruangannya. Agar apa? Setiap lihat foto teringat dia dengan kekasihnya. Ya, teringat dia dengan kekasihnya. Maka begitu pula kita dengan Allah. Koneksi apa yang kita lakukan? Ya, koneksi apa yang kita lakukan lebih baik dibandingkan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak haji seumur hidup sekali, puasa setahun sekali, zakat setahun sekali, zakat fitrah maksudnya. Sholat sehari aja kita mengingat Allah 5 kali. Makanya aqimis sholat li dzikri kata Allah. Dirikan sholat untuk mengingat aku, tapi jangan tinggalkan syariat. Kadang-kadang kata-kata dirikan sholat untuk mengingat aku itu sama beberapa orang ingkar syariat. Kalau gitu nggak usah sholat yang kayak Ustadz di Al-Hidayah itu. Kurang kerjaan itu, berdiri nungging, berdiri nungsep. Ah, gak ada gunanya tuh. Saya cukup duduk, yang penting iling, nyebut, embut. Ya kayak begitu tuh, apa ya? Dibilang goblok nanti viral ya. Ada penjual STK di sini. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, ya bapak kalau kayak gitu Pak kacau semua Pak. Saya kasih contoh ya. Misalnya bapak ngomong apa? Ngomong ibadah zakat. Zakat itu hakikatnya bersih-bersih. Ibu-ibu nyapu depan rumah itu secara bahasa Arab disebut zakat. Bapak dibilang, Pak nggak zakat kah? Ya kan aku sudah nyapu-nyapu depan rumahku kok. Kan aneh itu namanya ingkar syariat. Bukan zakat itu yang dimaksudkan Allah. Puasa mencegah hawa nafsu. Berarti nggak makan, aku makan minum nggak apa-apa. Yang penting aku nggak nyakitin orang. Ih, nggak bisa begitu. Hakikat itu tujuan, syariat itu cara. Sampai ke tujuan tanpa cara yang diajarkan itu sesat. Bapak pernah ikut pramuka Pak? Baik, kita cukupi sekian dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Capek juga saya ngomong sama Bapak ini. Pernah ikut pramuka Pak? Nah, Bapak pernah ikut apa? Penjelajahan dulu Pak ya namanya. Penjelajahan gitu ya. Itu misalnya dari sini nih. Titik nanti di Gunung Pasir misalnya. Itu Bapak dikasih apa itu? Yang rute itu. Iya. Ya. Di rute-rute itu Pak biasanya ada titik-titik, di situ kita diuji tuh. Ada sandi-sandinya. Ada apa lagi tuh? Challenge-nya. Bapak nyampe ke Gunung Pasir naik mobil, nggak ngikutin rute. Nyampe, tujuannya nyampe, tapi nggak ngikutin rute. Kira-kira diterima Allah nggak? Maaf, kira-kira diterima pembinanya nggak? Enggak. Walaupun nyampe tujuannya, paham nggak? Tapi Bapak nggak ngikutin caranya. Sama kayak tadi, ya teman-teman yang berbahagia. Bapak sholat mengingat Allah, nyampe tujuannya, Bapak ingat Allah, tapi nggak ngikutin syariatnya. Ya sama aja, Bu. Begitulah ya. Jadi saya perlu spill ini, walaupun pertanyaan beliau tadi bukan itu, supaya kita nggak salah paham tentang ilmu hakikat. Hakikat itu sebuah tujuan hikmah untuk memperkuat ibadah kita. Tapi bukan dengan hakikat kemudian Bapak meninggalkan syariat. Ya, wallahu a'lam bishawab.